Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai sistem gerak pada manusia. Seperti yang kita ketahui kemarin, kita sudah membahas tentang rangka. Kemarin kita juga sudah belajar ada alat gerak aktif, ada alat gerak pasif. Dan untuk materi sistem gerak pada manusia, kita akan membahas bagian dari rangka, kemudian sendi, otot, dan gangguan pergerakan pada manusia. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang rangka, maka sekarang kita masuk ke materi sendi. Apa yang dimaksud dengan sendi? Jadi kemarin rangka itu kan susunan antar tulang ya. Tulang sama tulang itu kenapa bisa dijadiin satu? Kenapa bisa saling berhubungan? Karena adanya sendi. Nah, sendi sendiri dibagi menjadi 3. Ada sendi mati, ada sendi kaku, dan ada sendi gerak. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk sendi mati, namanya aja mati. Kalau mati itu berarti udah nggak bisa gerak gitu ya. Jadi sendi ini adalah hubungan antar tulang yang sudah tidak bisa digerakkan lagi. Ya, contohnya apa? Contohnya kalian lihat di bagian tengkorak ini, antara tulang ubun-ubun dengan tulang yang lain seperti tulang baji, tulang pelipis, itu ada hubungan antar tulang tapi dia tidak bisa digerakkan. Nah, kenapa seperti itu? Makanya karena tidak bisa digerakkan disebut dengan sendi mati atau sinartrosis, yaitu sendi yang tidak memungkinkan adanya gerak. Tuh, contohnya sendi antar tulang penyusun tengkorak. Kemudian sendi kaku. Sendi kaku itu yaitu sendi yang pergerakannya sedikit, contohnya pada persendian tulang rusuk dan tulang dada. Jadi tadi sendi mati, yang namanya mati kan nggak bisa gerak. Kalau kaku itu kan bisa bergerak tapi terbatas gitu kan. Nah, contohnya ini di tulang rusuk dan tulang dada. Jadi di bagian kalian coba gerak-gerakkan di bagian rusuk dan dada, di situ tuh bisa bergerak tapi geraknya terbatas gitu. Beda sama yang tangan, kaki kayak gitu, beda. Makanya disebut sendi kaku. Ingat-ingat lagi ya, ada sendi mati, ada sendi kaku. Kemudian apalagi? Sendi gerak. Nah, ini yang mau kita bahas yang lebih detail adalah sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Sendi ini dibedakan menjadi 4 macam. Apa aja? Ada sendi peluru, ada sendi engsel, ada sendi pelana, kemudian ada sendi putar. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu sendi peluru. Dari gambar, jadi bentuknya kayak peluru ya, bulat gitu. Yang namanya peluru bisa bebas, paling bebas. Ini yang gerakannya paling bebas, yaitu ada di ujung atas kaki sama bagian lengan atas. Itu namanya sendi peluru, bisa muter, bisa maju, bisa ke belakang kayak gitu, namanya sendi peluru. Antara tulang paha dengan tulang gelang panggul contohnya. Kemudian sendi engsel. Sendi engsel kayak kalau kalian kan ini ya, biasanya pintu itu kan disebut engsel pintu ya, itu karena gerakannya sama dengan sendi engsel ini. Jadi kalau gerakannya seperti daun pintu itu berarti dia adalah sendi engsel. Contohnya antara tulang betis dengan tulang paha, atau tulang lengan atas dengan bagian tangan. Kemudian yang ketiga ada sendi pelana. Sendi pelana ini di bagian ujung bawah dari jari-jari kalian. Bentuknya bisa kalian lihat seperti ini. Kemudian sendi putar. Untuk sendi putar itu letaknya ada di bagian leher. Jadi kalian bisa coba
putar-putar leher kalian, bisa muter ya, itu karena ada sendi putar. Nah itu tadi penjelasan tentang macam-macam sendi. Kemudian untuk bagian otot tubuh pada manusia dibedakan menjadi 3, yaitu ada otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Nah, dari bentuknya kalian bisa membedakan ya. Di situ sudah ada gambar dan ada tanda panah, di mana otot lurik itu bentuknya lebih lurus ya. Bentuknya hanya lurus, tapi kalau yang otot jantung dia bercabang. Tapi bentuknya hampir sama dengan otot lurik. Kalau yang otot polos bentuknya berbeda ya dari otot lurik dan jantung. Kalau lurik sama jantung agak sama, bedanya cuma bercabang, tapi kalau yang otot polos itu bentuknya ini agak gelendong gitu ya. Terus inti selnya juga berbeda. Kalau otot polos inti selnya 1, kalau otot jantung dan otot lurik inti selnya banyak. Terus untuk letaknya ini sudah ada tanda panahnya. Otot lurik itu biasanya ada di bagian rangka ya. Terus otot jantung seperti namanya juga letaknya ada di jantung. Kemudian untuk otot polos itu biasanya ada di organ dalam. Untuk cara kerjanya sudah pasti berbeda. Untuk otot lurik itu dikerjakan secara sadar karena dia ada di bagian rangka. Kalau misal kita mau menggerakkan itu kan kita ini ya kerasa ya, kita sadar mau ambil buku, digerakkan gitu kan, kita secara sadar menyuruh, ibaratnya menyuruh organ tersebut untuk bekerja. Tapi kalau otot jantung itu nggak sadar. Kita kalau misal itu dikerjakan secara sadar, wah itu bahaya sekali. Ketika kalian tidur lupa menginstruksikan untuk jantungnya berdetak, yang ada meninggal gitu kan. Jadi otot lurik itu secara sadar, kalau otot jantung itu secara tidak sadar, dan otot polos pun juga seperti itu secara tidak sadar. Nah, untuk mengetahui lebih detailnya tentang otot, silahkan bikin tabel seperti ini di buku catatan kalian. Kalian gambar otot polos itu seperti apa, otot lurik seperti apa, otot jantung seperti apa. Terus kemudian setelah kalian gambar, bikin tabel seperti ini ya. Terus bentuknya itu maksudnya bentuknya lurus atau gelendong atau silindris gitu, lurus atau silindris gitu. Terus bentuknya bentuk tadi ya. Terus inti selnya 1 atau banyak, cara kerjanya sadar atau nggak sadar, terus letaknya ada di mana. Silahkan ini tulis di buku catatan, kemudian nanti difoto, nanti dikirim ke absen. Nah, setelah tadi sudah bahas rangka, sudah bahas sendi, sudah bahas otot. Nah, sekarang kita ke kelainan atau gangguan pada sistem gerak pada manusia. Nah, salah satunya adalah osteoporosis. Osteoporosis itu suatu penyakit penurunan massa tulang, pengurangan jaringan tulang. Nah, di sini misalnya kayak orang tua ya, itu kan tulangnya sudah nggak sekuat dulu, jadi akhirnya lemah, nggak kuat seperti dulu. Itu karena komponen tulangnya sudah berkurang. Kalian lihat ini antara gambar 1 dengan gambar 2. Yang gambar 2 banyak lubangnya. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak pengapuran tulang gitu, penurunan massa tulang. Pada osteoporosis, proses penghancuran komponen tulang melebihi proses pembentukan komponen tulang. Faktor penyebabnya adalah gangguan absorpsi vitamin D, kurangnya vitamin D, kalsium, terus menurunnya kadar estrogen setelah menopause, dan kurangnya olahraga. Jadi massa dari tulangnya itu kita harus dijaga. Kadang nggak harus orang tua, karena orang muda pun juga bisa mengalami osteoporosis karena kurang olahraga, kurang kalsium, kurang vitamin D kayak gitu.
Kemudian patah tulang, ini biasanya terjadi gerakan yang membahayakan, atau misalnya lompat dari ketinggian kayak gitu terus, atau kecelakaan, itu bisa menyebabkan patah tulang. Adanya patah tulang ini juga mengganggu sistem gerak. Selanjutnya yaitu sistem duduk ya. Ada lordosis, kifosis. Lordosis itu kelainan tulang belakang yang terlalu bengkok ke depan, jadinya seperti itu. Kalian lihat perutnya agak ke depan ya, jadi perutnya yang ke depan. Ini biasa terjadi sama ibu hamil, orang gemuk kayak gitu, karena beban di bagian depan itu terlalu berat, akhirnya dia agak menonjol ke depan kayak gitu. Tapi ini tidak bagus ya, karena tulang belakangnya akhirnya tidak lurus, tidak tegak. Ini namanya lordosis. Ingat, orang gemuk atau ibu hamil itu biasanya lordosis. Kalau habis melahirkan biasanya masih ke bawah gini karena beban yang dibawa beberapa bulan sehingga agak membungkuk ke belakang. Kemudian kifosis itu membungkuk ya ke depan, jadi kelainan tulang belakang yang terlalu bengkok ke belakang atau bongkok gitu. Jadi membungkuk gitu karena duduknya yang kurang tepat. Tuh, kifosis ke depan ya. Kemudian skoliosis, ini ke samping. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang bengkok ke kiri atau bengkok ke kanan. Jadi tadi kalau ke depan itu kalau ke depan itu lordosis, kalau maksudnya ke belakang ya, kalau ke belakang itu lordosis, kalau ke depan itu kifosis, terus kalau ke samping kanan kiri namanya skoliosis. Kemudian apalagi ada rematik, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan rasa sakit dari alat gerak, yaitu otot dan tulang. Hal ini sering berkaitan dengan sendi. Untuk rematik itu yang mengalami gangguan adalah bagian sendi. Oke, kurang lebih itu. Banyak gangguan-gangguan pada alat gerak yang lain, kalian bisa baca di LKS, kalian bisa searching, kalian bisa baca buku. Silahkan lebih diperbanyak lagi pengetahuannya. Untuk pertemuan berikutnya, karena materi ini sudah selesai, minggu berikutnya kita akan ulangan. Jadi silahkan pelajari materi gerak pada manusia. Kalian bisa coba contoh-contoh soal yang ada di LKS ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.